Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, hari ini banget nih, tanggal 1 Zulhijjah resmi jadi hari pertama buat sebuah kesempatan spiritual yang jujur aja luar biasa banget. Ini bukan cuma pergantian tanggal biasa di kalender Islam loh, tapi ini adalah momen emas yang sayangnya nih masih sering banget terlewatkan sama kita. Jadi yuk, kita bedah tuntas panduan utamanya supaya kita semua bisa panen pahala maksimal. Oke, mari kita selami ini. Biasanya kan, kalau ngomongin puasa, kita langsung fokusnya ke bulan Ramadan ya. Ya wajar sih, tapi tahukah Anda? Tunggu dulu, bayangin ini. Ada loh puasa sunnah yang pahalanya itu bener-bener setara sama kita puasa 1 tahun penuh. Gila kan? Fakta luar biasa ini yang sering banget luput dari radar kita. Padahal kesempatannya tuh bener-bener udah ada di depan mata dan ya mulainya hari ini. Terus, kenapa sih hari-hari ini tuh dibilang super spesial? Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang intinya tuh nggak ada hari-hari yang lebih agung buat berbuat amal soleh selain di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ibaratnya nih, ini tuh bener-bener waktu prime time atau waktu paling puncak dalam setahun buat ngumpulin kebaikan. Makanya, ibadah puasa di waktu-waktu ini tuh sangat amat ditekankan. Sekarang coba kita tarik ke jadwal aslinya di tahun 2026 ini ya, biar nggak kebingungan. Berdasarkan ketetapan resmi dari Kementerian Agama, hari ini banget, tanggal 18 Mei, itu tandanya kita udah masuk puasa Zulhijjah hari pertama. Ini berlanjut terus sampai tanggal 24 Mei. Terus, catat nih, tanggal 25 Mei itu khusus buat puasa Tarwiyah. Besoknya, tanggal 26 Mei, itu puncaknya, yaitu puasa Arafah. Dan akhirnya, kita rayakan Idul Adha di tanggal 27 Mei. Pastiin timeline ini nyantol di kepala ya, biar nggak ada hari spesial yang keskip. Tapi ada satu peringatan keras nih yang wajib banget kita perhatiin. Walaupun puasa itu sangat dianjurkan menjelang hari raya, tapi pas jatuhnya hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 27 Mei, stop ya. Di hari raya itu hukumnya haram atau dilarang keras buat berpuasa. Jadi, semangat ibadah sih boleh banget, harus malah, tapi tetap harus on track sama aturannya. Begitu masuk hari raya, kita wajib berhenti puasa. Dan ngomong-ngomong soal semangat ibadah, persiapan spiritual ini tuh gaungnya kencang banget sampai tingkat nasional loh. Menteri Agama kita, Bapak Nasaruddin Umar, secara khusus bener-bener ngajak seluruh umat Islam buat memperbanyak ibadah sunnah ini. Ya, hitung-hitung pemanasan dan persiapan spiritual yang matang banget sebelum kita merayakan Idul Adha dan berkurban nanti. Nah, sekarang masuk ke bagian favorit saya, bahas soal ganjarannya. Siap-siap kaget ya. Coba bayangin kekuatan angka 1. Anda puasa cuma 1 hari aja di awal Dzulhijjah ini, tebak pahalanya dihitung setara kayak Anda puasa full 1 tahun penuh. Iya beneran, 1 tahun. Investasi waktunya sekecil itu, literally cuma 1 hari, tapi balasannya buat setahun. Benar-benar main blowing kan? Dan ini mengilustrasikan dengan sangat cerdas betapa tumpah ruahnya rahmat Allah di waktu-waktu ini. Maksudnya, keistimewaannya tuh nggak cuma berhenti di puasa siang hari doang. Kalau Anda menghidupkan 1 malam aja, iya, 1 malam aja dengan sholat sunnah di hari-hari ini, itu pahalanya sama persis kayak ibadah di malam Lailatul Qadar. Bayangin, malam kemuliaan yang biasanya kita kejar mati-matian sampai begadang-begadang pas Ramadan, esensinya bisa kita raih lagi di sini. Belum selesai, ada lagi keistimewaan yang super luar biasa di balik angka 2. Tepatnya di hari ke-9 nanti, tanggal 26 Mei, pas puasa Arafah. Kenapa angkanya 2? Karena buat siapa aja yang berpuasa di hari Arafah, janjinya itu benar-benar spesifik. Penghapusan dosa buat 2 tahun penuh, yaitu 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Cuma dengan nahan lapar dan haus seharian, lembaran hidup kita dibersihin buat 2 tahun. Wow! Dan bukan sekedar soal ngapus dosa ya. Hari Arafah itu benar-benar momen puncaknya rahmat ilahi turun ke bumi. Di hari itu, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dalam jumlah yang paling banyak, paling masif kalau dibandingin sama hari-hari lainnya sepanjang tahun. Jadi, nggak heran kalau puasa Arafah ini jadi kunci utama banget buat kita ngeraih pengampunan dan pembebasan besar-besaran itu. Jadi, poin krusialnya adalah gimana sih cara praktis ngelaksanainnya? Nah, kuncinya itu simple, ada di niat yang beda-beda tiap fasenya. Buat tanggal 1-7, niatnya itu nawaitu syauma syahri Dzulhijjah. Terus, begitu masuk hari ke-8, niatnya ganti jadi puasa Tarwiyah. Dan di puncaknya, hari ke-9, kita pakai niat puasa Arafah. Udah, gitu aja. Sangat praktis, terstruktur, dan gampang banget buat diikutin. Pasti ada yang nanya gini, aduh, kalau semalam ketiduran terus lupa niat gimana dong? Batal nggak puasanya?
Tenang, jangan panik. Khusus buat puasa sunnah kayak gini, aturannya tuh lumayan fleksibel. Selama dari subuh Anda belum makan, belum minum, atau ngelakuin hal-hal yang ngebatalin puasa, Anda masih sah-sah aja kok ngucapin niat di pagi atau siang hari. Asalkan belum masuk waktu duhur. Sangat melegakan kan? Kalau ngomongin tata cara fisiknya, ya persis banget lah kayak kita puasa di bulan Ramadan. Pasti Anda semua udah pro banget urusan ini. Sangat dianjurkan buat bangun sahur sebelum fajar, terus menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, sampai matahari terbenam, terus ya buru-buru deh berbuka alias iftar. Secara teknis nggak ada yang beda kok. The whole shebangnya sama, bener-bener cuma niatnya doang yang beda. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Ada semacam jalan pintas atau life hack spiritual yang 100% sah secara aturan agama. Buat Anda yang mungkin masih punya hutang puasa Ramadan kemarin yang belum dibayar, kabar baiknya Anda bisa gabungin keduanya. Jadi kalau Anda niat bayar qada puasa Ramadan pas jatuhnya hari Arafah, hutang wajib Anda lunas, dapat juga bonus pahala sunnah Arafahnya. 2 ibadah besar selesai dalam satu waktu. Super duper efisien kan? Jadi, kita udah ngelihat bareng-bareng ya betapa luar biasanya ganjaran yang ditawarin. Jadwalnya udah jelas, dan betapa berharganya 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Momen keemasan ini cuma mampir 1 kali dalam setahun loh, nggak ada ulangan. Jadi, pertanyaannya, apakah Anda siap buat ngambil kesempatan ini dan mulai dari hari ini juga? Jangan biarin info berharga ini berhenti di Anda aja ya. Yuk, bagikan ulasan ini ke keluarga atau circle sahabat Anda. Sampai jumpa di panduan kita yang berikutnya.